في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياقي ونحيبي. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau berkhutbah dan beliau menyampaikan sabdanya, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Saya ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Saya ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Dan saya ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Artinya, berikanlah hak-hak mereka dan jaga kehormatan mereka. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak beliau, istri-istri beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 7 orang anak, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Anak pertama Rasulullah adalah laki-laki, bernama Qasim. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan panggilan Abul Qasim. Akan tetapi Qasim meninggal dunia ketika masih kecil. Setelah Qasim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang anak perempuan bernama Zainab. Zainab inilah yang kemudian dikaruniai 2 orang anak. Satu bernama Ali, tapi Ali meninggal dunia semasa kecil, dan satu lagi bernama Umamah. Umamah inilah yang sering digendong oleh Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Setelah Zainab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan putri bernama Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kulthum. Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Uthman yang kemudian dikaruniai seorang putra bernama Abdullah. Setelah meninggalnya Ruqayyah, Sayyidina Uthman menikah lagi dengan putri Rasulullah yang lainnya, yaitu Ummu Kulthum. Karenanya Sayyidina Uthman mendapatkan julukan Dzun Nurain, seseorang yang mempunyai 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika aku punya anak perempuan yang ketiga, maka akan aku nikahkan dengan Uthman. Adapun Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan Sayyidina Ali dan dikaruniai putra dan putri. Di antaranya adalah Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulthum. Adapun Muhsin meninggal dunia ketika masih kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi nabi, beliau mendapatkan karunia seorang putra bernama Abdullah yang kemudian mendapatkan julukan At-Tayyib dan At-Tahir. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia ketika masih kecil. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Rasulullah mendapatkan karunia putra bernama Ibrahim. Ibrahim adalah nama pemberian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencukur rambutnya, bersedekah dengan perak seukuran berat rambutnya. Rasulullah menyembelih kambing sebagai akikah untuk Ibrahim, dan Ibrahim pun juga meninggal dunia ketika masih kecil. Ibrahim lahir
di tahun 8 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW sedih ketika meninggalnya Ibrahim. Semua putra dan putri Rasulullah adalah dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari seorang budak bernama Maria Al-Qibtiyah. Inilah putra dan putri Rasulullah SAW, 4 perempuan dan 3 laki-laki. 3 laki-laki adalah Qasim, Abdullah dan Ibrahim. 4 perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulthum. Adapun istri-istri Rasulullah SAW, yang pertama adalah Khadijah bintu Huwailid, seorang perempuan yang cerdas, perempuan yang bijaksana, perempuan yang kaya raya, punya bisnis dagang. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW berdagang, menjualkan dagangan Khadijah. Ketika itu Khadijah mengutus budaknya, seorang budak laki-laki bernama Maisarah. Rasulullah SAW berdagang dan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak keuntungan yang beliau dapatkan. Bahkan Maisarah melihat begitu banyak keajaiban yang beliau lihat bersama Rasulullah SAW. Semuanya diceritakan kepada Khadijah, sampai akhirnya Khadijah tertarik kepada Rasulullah SAW. Menikahlah Rasulullah dengan Khadijah. Ketika itu Rasulullah berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah bintu Khuwailid, seorang perempuan yang penuh berkah, seorang perempuan yang lama hidup bersama Rasulullah, seorang perempuan yang menjadi saksi di mana Rasulullah mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya, seorang perempuan yang tahu hari kapan diturunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah berada di Gua Hira, pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, dan setelah itu Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Khadijah, memberitahukan kepada Khadijah perihal apa yang terjadi. Khadijah perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha begitu cemburu kepada Khadijah. Rasulullah SAW bersabda, "Inni ruziqtu hubbaha." Sesungguhnya aku diberikan karunia oleh Allah kecintaan kepada Khadijah. Rasulullah sering mengingat Khadijah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, seakan-akan tidak ada perempuan selain Khadijah." Bahkan Aisyah pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah telah menggantikan untuk Anda yang lebih baik daripada Khadijah." Apa kata Rasulullah? "Wallahi la, Allahumma abdalani khairan minha." Demi Allah, tidak. Allah tidak menggantikan perempuan yang lebih baik daripadanya. Khadijah adalah yang membenarkan Rasulullah SAW, di mana orang lain banyak yang mendustakannya. Khadijah adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, di mana orang lain banyak mengingkari dan kufur kepada Rasulullah. Khadijah adalah orang yang membela dakwah Rasulullah dengan hartanya, di mana orang lain enggan untuk memberikan hartanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sering menyembelih kambing, memotong-motong dagingnya, membagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Di akhir masa Rasulullah SAW, Saudah yang telah merasa tua merelakan bagian dari gilirannya untuk Aisyah. Beliau sangat tahu
bagaimana cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Tapi Saudah tetap ingin menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ingin menjadi istri Rasulullah kelak di dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah, seorang perempuan yang penuh berkah, seorang perempuan yang mulia. Aisyah putri dari Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah di antara perempuan-perempuan yang mulia. Setelah Sayyidatuna Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, kemudian Asiyah, dan setelahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berada di urutan yang kelima. Perempuan-perempuan yang mulia adalah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asiyah bintu Muzahim, istri dari Fir'aun. Dan terakhir yang kelima adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah seorang perempuan yang mendapatkan kemuliaan. Di antaranya Rasulullah wafat di hari giliran Aisyah. Rasulullah wafat di tempatnya Aisyah, dan ludah Rasulullah pernah bercampur menyatu dengan ludah Aisyah. Satu keberkahan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu saudara dari Aisyah, yaitu Abdurrahman, masuk ke ruangan Aisyah. Rasulullah sedang sakit parah. Abdurrahman membawa siwak. Rasulullah memandang Abdurrahman yang membawa siwak. Aisyah ketika mengetahui hal tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Apakah Anda ingin siwak, wahai Rasulullah?" Rasulullah menganggukkan kepalanya. Kemudian diambilkan siwak, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siwak itu keras. Aisyah kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Anda ingin aku lunakkan siwak tersebut?" Maka Rasulullah kembali menganggukkan kepalanya. Dan kemudian diambillah siwak itu dari Rasulullah, dilunakkan oleh Aisyah, digigit dan diberikan ludahnya pada siwak tersebut. Setelah itu kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludah Rasulullah bercampur menyatu dengan ludah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Aisyah, Rasulullah menikah dengan Hafsah, putri Sayyidina Umar. Suatu ketika Rasulullah pernah menceraikannya, tapi kemudian malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah agar beliau rujuk kepada Hafsah, karena Hafsah adalah perempuan yang gemar beribadah, rajin sholat malam dan rajin berpuasa. Bahkan malaikat Jibril mengatakan bahwa Hafsah di antara istri Rasulullah kelak di dalam surga. Setelah Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintil Harith. Kemudian menikah dengan Ummu Salamah. Setelah itu menikah dengan Zainab binti Jahshin. Perlu diperhatikan bahwa Zainab binti Jahshin adalah perempuan yang dimaksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yada." Orang yang paling cepat mengikutiku, menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Jadi maksud adalah di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kemudian istri-istri Rasulullah mengukur tangan mereka, dan yang paling pendek adalah Zainab binti Jahshin. Ternyata Zainablah yang meninggal dunia duluan, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
bahwa Zainab adalah orang yang gemar bersedekah. Zainab adalah orang yang gemar berinfak. Karenanya sabda Rasulullah yang dimaksud dengan atwalukunna yada adalah kiasan, majaz, bukan karena sesungguhnya. Artinya orang yang gemar bersedekah dan berinfak. Kemudian harus kita perhatikan juga tentang tuduhan yang tidak berdasar, bahwa dikatakan Rasulullah SAW menginginkan Zainab binti Jahshin, padahal ketika itu Zainab sudah bersuami, yaitu Zaid. Yang dikatakan Zaid ketika itu adalah anak angkat Rasulullah. Ini sebelum turunnya firman Allah yang melarang tentang pengangkatan anak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan Zainab binti Jahshin, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah Zainab sering mengadu kepada Rasulullah, mengeluhkan permasalahannya dengan Zaid. Apa yang terjadi di antara keluarga biasa, pertengkaran, perselisihan di antara suami dan istri. Zainab binti Jahshin adalah di antara saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu masa kecilnya Zainab, sehingga kemudian Zainab sering mengeluh, mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sering menasihati Zaid, amsik alaika zaujaka, pegang erat, pertahankan istrimu. Bukan Rasulullah yang menginginkan agar Zaid pisah dari Zainab. Tapi pada akhirnya, karena banyaknya perselisihan, percekcokan di antara Zainab dan suaminya Zaid, maka kemudian Zaid pun menceraikan Zainab. Allah Ta'ala berfirman, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikannya, maka Rasulullah dinikahkan dengan Zainab. Artinya bahwa pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahshin sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, catatan yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya setelah Zainab diceraikan oleh Zaid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suami bagi Zainab binti Jahshin. Karenanya kemudian Zainab sering mengatakan kepada istri-istri Rasulullah yang lainnya, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Bukan berarti maksudnya bahwa kemudian Allah berada di atas langit ketujuh, tapi maksudnya bahwa pernikahan Zainab dengan Rasulullah SAW ada catatan khusus yang berada di Lauhul Mahfuz. Setelah Zainab binti Jahshin, Rasulullah menikah dengan Juwairiyah bintil Harith. Kemudian menikah dengan Raihanah binti Zaid. Setelahnya Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Dan terakhir Rasulullah menikah dengan Maimunah. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai istri-istri beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka, kita berikan hak-hak mereka. Dan Allah Ta'ala telah memberikan hukum tersendiri bagi istri-istri Rasulullah. Di antaranya mereka wajib menutup wajah-wajah mereka. Dan ini tidak berlaku pada istri-istri selain dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita kelak dikumpulkan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kelak akan memberikan syafaat bagi kita, orang yang sangat kita cintai, pemimpin di antara umat Islam, dan mudah-mudahan kita pun dikumpulkan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang beriman yang Allah anugerahkan masuk ke dalam surga. Amin
ya rabbal alamin.